Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Selamat hari Senin, selamat jumpa, I love Monday. Kembali lagi seperti biasa bersama saya Maurits, bersama Market di analisa harian kita pada hari ini, hari Senin rekan trader, tanggal 25 Agustus tahun 2025. Seperti biasa, kami setiap hari memberikan analisa buat rekan trader, memberikan sedikit informasi buat rekan trader, karena kami ingin supaya sebelum rekan trader masuk terjun dalam dunia trading, setidaknya memiliki sedikit informasi. Informasi ini sangat berguna agar rekan trader bisa melihat arah pergerakan pasar yang akan terjadi ke depan. Oleh karena itu rekan trader, mari sama-sama kita coba melihat analisa yang coba dibawakan oleh Market. Dan seperti biasa, setiap hari Senin, analisa kita akan selalu mereview lagi apa yang terjadi pada perdagangan selama satu minggu yang akan terjadi ke depan. Ini analisa ini sebenarnya analisa mingguan, tapi seperti biasa hari Senin kita coba mereview lagi. Rekan-rekan semuanya, untuk perdagangan yang coba kami lihat pada hari satu minggu ini, kami memprediksikan untuk indeks dolar Amerika masih punya peluang untuk bisa turun lagi ke posisi yang lebih rendah, dengan posisinya bisa masuk ke 96.978, walaupun ada peluang untuk naik juga. Tapi dalam pemahaman yang coba kami bawakan bahwa kemungkinan besar dia ini lebih punya peluang untuk mengalami pelemahan selama satu minggu ini. Sedangkan Euro USD dalam pemahaman kami memperkirakan bahwa dia ini bisa naik hingga sampai di level 1.18026, walaupun peluang pelemahan juga bisa sangat besar. Dia bisa turun di 1.16245. Sedangkan untuk pound sterling dalam analisa yang coba kami tawarkan buat rekan trader memiliki peluang yang sangat besar untuk sedikit mengalami penguatan. Kami memprediksikan dia bisa menguat hingga posisi 1.3078, walaupun peluang pelemahannya juga sangat besar, bisa membuat dia jatuh di posisi 1.34206. Sedangkan untuk gold rekan trader, analisa yang coba kami tawarkan buat rekan trader semuanya bahwa gold pada minggu ini kami melihat peluang yang sangat besar gold bisa menembus level 3400. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa naik hingga 3424, tapi setidaknya untuk minggu ini peluang untuk masuk ke 3400 sangat besar. Walaupun peluang pelemahannya juga ada hingga menuju 3316. Dan untuk USD yen Jepang dalam analisa yang coba kami bawakan masih memiliki peluang untuk bisa turun ke level yang paling terendah, minimal di 145.786, kalau paling ekstrim di 145.219. Walaupun peluang untuk penguatan juga sangat besar, masih tetap ada, pasar terus bergerak dan segala sesuatu bisa saja terjadi. Dan prediksi kami dia ini bisa mengalami penguatan hingga level 148.388. Nah, rekan trader, ini adalah rincian analisa mingguan yang telah kami tawarkan atau kami berikan buat rekan trader semuanya. Saya berharap ini bermanfaat untuk rekan trader. Dan kita akan masuk di analisa harian kita pada saat ini. Seperti biasa, sebelumnya mari kita masuk dulu ke tema harian kita. Dan untuk tema hari ini masih tetap seputar gold. Tema yang coba saya bawakan adalah pullback sebelum penguatan selanjutnya. Nah, ini dia pullback sebelum penguatan selanjutnya. Arti kata ini artinya emas memiliki peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan kalau rekan trader lihat di platform bagaimana emas membalas pelemahan yang telah terjadi pada hari Jumat yang lalu pasca pidato yang dilakukan oleh Jerome Powell di simposium Jackson Hole. Bayangkan dari 3.323 dia terbang tinggi hingga 3.379. Walaupun akhirnya ditutup seputaran 3.372. Hari ini memulai awal dengan sedikit mengalami pelemahan, tapi secara garis besar tendensi bullish sangat kuat. Kita tahu pidato yang dilakukan oleh Jerome Powell memberikan kesempatan untuk pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan pada pertemuan FOMC bulan
September nanti. Setelah berbulan-bulan dia tidak memberikan statement yang mengarahnya ke pemangkasan tingkat suku bunga dengan berbagai alasan yang terjadi, membuat dia berselisih paham dengan Donald Trump, sampai di pertemuan FOMC yang terakhir pun juga masih sempat mempertahankan tingkat suku bunga antara 4,25 hingga 4,5%. Akan tetapi, pidato di Jackson Hole Symposium memberikan suatu pegangan, memberikan suatu garansi, membalikan semua perkiraan, dan memberikan suatu pernyataan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga kemungkinan besar akan dilakukan pada bulan September nanti. Kalau dalam kata-kata saya, 99% pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan pada bulan September nanti. Apakah nanti 50 basic point atau 25 basic point? Dalam analisa yang saya bawakan, saya bilang bahwa 25 basic point akan dilakukan, dan pada bulan Desember nanti kemungkinan akan ditambahkan juga jadi 25 basic point. Inilah yang menjadi suatu kuncian bahwa pasar mulai bergerak, peluang untuk emas naik ke posisi yang lebih tinggi terbuka sangat lebar. Pasar bereaksi 3.300 di bawah sekali bisa sampai 3.372 rekan trader. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan kalau rekan trader menonton webinar saya pada hari Jumat yang lalu juga, memang secara gamblang saya menyatakan bahwa pasar menunggu pernyataan dari Jerome Powell, dan pernyataan itu telah resmi dilakukan. Artinya Jerome Powell membuka langkah yang sebesar-besarnya untuk pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada bulan September nanti. Ini artinya emas tidak lama lagi akan masuk dalam zona 3.400, dan peluang untuk kembali lagi ke 3.500 memecahkan rekor ketinggian dalam sejarah terbuka sangat lebar, dan kita akan saksikan hal tersebut. Oleh karena itu, pelemahan yang terjadi pada saat ini hanyalah merupakan gelombang-gelombang kecil, riak-riak kecil di tengah gelombang samudra yang besar. Artinya, pelemahan yang terjadi masih tetap dalam kerangka bullish hingga menuju pertemuan FOMC bulan September nanti. Demikianlah tema kita rekan trader. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal akan selalu kita mulai dari indeks dolar Amerika. Nah, ini dia pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini rekan trader. Secara garis besar, kalau rekan trader lihat, indeks dolar Amerika hari ini, walaupun tadi dia naik ke posisi yang lebih tinggi, tapi peluang untuk pelemahannya juga sangat besar rekan trader. Dari kacamata saya, saya masih bisa melihat bahwa indeks dolar Amerika ini punya peluang untuk turun rekan trader. Malahan saya bisa bilang bahwa dia ini bisa turun sampai level paling terendah rekan trader di seputaran 97.619. Walaupun tidak terkemungkinan dia bisa kembali lagi naik di level tertinggi di seputaran 98.110. Nah, ini dia. Nah, ini adalah pergerakan yang bisa terjadi, range pergerakan yang akan terjadi pada indeks dolar Amerika. Selanjutnya rekan trader, kita lihat bagaimana untuk Euro USD. Pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini, secara garis besar kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada Euro USD saat ini, memang dia memiliki pelemahan, tapi hati-hati rekan trader, pembalikan arah dan bisa saja terjadi. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa pelemahan memang benar, saya akui. Tapi peluang untuk naik masih tetap ada, dan saya memprediksikan dia ini masih bisa naik hingga ke 1.17374. Tapi pelemahannya akan sempurna itu akan terjadi hingga dia akan jatuh lagi ke posisi terendah di seputaran 1.16768. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini. Untuk pound sterling secara garis besar kita lihat bahwa pelemahan sepertinya menandai pergerakan pound sterling, tapi penguatan masih sangat kuat.
analisa saya dia masih bisa melemah hingga 1.34680. Tapi hati-hati, peluang untuk naik pun juga masih sangat besar. Dan analisa yang coba saya bawakan bahwa saya memprediksikan dia akan naik hingga level tertinggi di seputaran rekan trader. Nah, ini dia turun gini, sabar. Oke. Nah, ya di sekitaran sini rekan trader ya. Dia masih bisa turun hingga level 1.34867. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Kita lihat bersama. Pergerakan yang terjadi pada gold hari ini secara garis besar, kalau rekan trader lihat, gold memang punya peluang untuk turun. Saya akui itu. Saya akui. Tapi saya bilang hati-hati, dia akan naik. Peluang dia naik sangat luar biasa dan saya memprediksikan dia bisa naik hingga level tertinggi di seputaran 3.380. Walaupun peluang untuk melemah pun juga sangat besar dan bisa membuat dia kembali jatuh lagi ke level paling terendah di seputaran 3.352. Ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada gold saat ini. Selanjutnya rekan trader, kita akan lihat bagaimanakah untuk USD Yen Jepang. Pergerakan untuk USD Yen Jepang hari ini secara garis besar, kalau kita lihat USD Yen Jepang agak sedikit mengalami penguatan, tapi penguatan ini menurut saya tidak terlalu jauh-jauh kali rekan trader. Analisa saya dia ini mencoba menguat hingga level 147.780, tapi pelemahan sangat kuat, peluangnya kuat dan dia bisa turun ke level terendah di seputaran 146.942. Nah rekan trader, ini adalah arah pergerakan yang terjadi untuk teknikal kita hari ini. Dan harap diperhatikan juga untuk kalender ekonomi hari ini. Nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat akan ada penjualan rumah baru. Jadi selama 1 minggu ini berita banyak kecuali hari Rabu. Nanti besok ada kepercayaan konsumen, hari Kamis yang nanti banyak, serta hari Jumat. Tapi untuk hari ini 21.00 waktu Indonesia bagian Barat akan ada berita yang coba kami bawakan. Dan rekan trader, jangan lupa bergabunglah bersama Amarket, broker terbaik untuk Anda. Kami selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya karena kami ingin rekan trader sukses dalam trading. Oke rekan trader, demikianlah analis harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Semoga rekan trader sukses di hari yang sangat luar biasa ini. Salam profit Indonesia.